Salam, selamat pagi, selamat hari Kamis, salam sehat. Opung partuku bosi sintua Dr. Marolo Putagaul menyapa kita untuk pagi ini. Selamat bertemu kembali pada channel YouTube yang sederhana. Horas, Jahobu, Majua-jua, Amjua-jua, Ahoy, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 49 ayat 6. Hai orang percaya. Oh, apa gerangan yang laik bagimu, yang ku persembahkan kehadiratmu. Emas atau perak tak kau perlukan, hatiku yang kuduslah kau dambakan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadiran-Mu Bapa Surgawi pada pagi yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan memberi napas kehidupan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk beraktivitas. Sebelum kami pergi beraktivitas ke berbagai kegiatan kami, urapi berkati kami Tuhan, karena kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu, agar firman dan yang dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat dimanapun berada, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 8. Dalam bahasa Batak dikatakan, mertua ma parohanayas ai idau nasida do debata ido sahatna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed are the poor in heart, for they will see God. Thus reading the word of God. Blessed rather are those who hear and the word of God and obey it. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, pada pembacaan kita pada Injil Matius 5 ayat 8 ini mengatakan kepada kita, berbahagialah. Ada 3 kata kunci dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, berbahagialah. Yang kedua, orang yang suci hatinya. Dan yang ketiga, akan melihat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, jika perkataan berbahagialah ini, semua orang selalu berharap berbahagia. Berbahagia dalam keluarga, berbahagia dalam pekerjaan,
berbahagia dalam segala hal. Ini harapan. Harapan berbahagia ini, firman Tuhan mengatakan harus ada perlakuan yang diinginkan, diharapkan, diminta oleh Tuhan. Apa itu? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berarti perkataan orang yang suci hatinya berarti tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa permusuhan, dan dia selalu berperilaku jujur, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam melakukan sesuatu, sehingga dikatakan suci hatinya. Tidak mengharapkan imbalan jika memberi, tidak mengharapkan sesuatu jika ada hal-hal yang diperbuatnya. Inilah dikatakan suci hatinya. Kemudian yang ketiga, akan melihat Allah. Melihat Allah di dalam zaman sekarang, pasti orang bertanya-tanya, apakah mungkin manusia melihat Allah pada saat ini, pada zaman now atau zaman milenial ini, atau pada era digital 4.0 ini? Jawabnya, kita tidak melihat secara fisik, tetapi melihat secara rohani. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dengan suci hati, tidak ada neko-neko, maka kita akan lega, tenang, kita berbahagia. Maka kita bisa melihat Allah atau melihat Tuhan. Jawabnya, apabila kita sudah berbahagia dengan bekerja secara ikhlas, maka hasilnya akan bangga, hasilnya akan menyenangkan. Maka ketika kita memperoleh hasil yang menyenangkan, maka di situ kita sudah melihat Tuhan secara rohani. Melihat di sini bukan secara fisik, artinya dengan panca indera kita, dengan mata yang dua diberikan Tuhan, tetapi kita melihat secara rohani. Ada rasa kebanggaan, ada rasa kebahagiaan. Bahkan melihat secara jasmani, melihat kita bersuka cita, kita saksikan kita, kalau kita melakukan sesuatu dengan suci hati kita, kita akan melihat suasana hidup kita aman, tenang, tentram, sehingga kita dikatakanlah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah sabda Tuhan dari Injil Matius yang sungguh dikatakan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan ini tidak pernah diingkari, tidak pernah dibohongi, tetapi ini akan nyata. Kita berbahagia bila suci hati kita dalam beraktivitas. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, firman Tuhan mengajak kita hari ini, marilah kita senantiasa berlaku jujur,
suci hati, ikhlas dalam segala perilaku perbuatan, sehingga kita akan berbahagia. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas sedang Tuhan telah mengatakan kami berbahagia bila suci hati kami akan melihat Allah. Jika kami melakukannya Tuhan, kami berbahagia. Untuk itu Tuhan, kuatkan dan bimbinglah kami untuk melakukan sehingga kami memperoleh kebahagiaan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, pada pagi yang indah ini, hari Kamis ini, kami bermohon kepadamu, berkatilah segenap kami dimanapun berada, apapun pekerjaan, apapun aktivitas kami. Kiranya Tuhan membimbing, mengarahkan, mengajari kami, sehingga kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami membutuhkan pertolongan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya, heboh-hebohnya dengan ada berita penculikan bagi anak-anak. Tolonglah Tuhan, sadarkanlah orang yang menculik itu, apapun Tuhan yang diharapkan dari sana, walaupun bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, tapi kasih setiamu lebih mahal. Untuk itu Tuhan, sadarkan mereka. Perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. Untuk itu Tuhan, berilah pertumbuhan yang sempurna bagi anak-anak. Secara khusus Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih kecil, tolonglah beri pertumbuhan yang sempurna. Bapa Surgawi, jika ada anak atau cucu kami yang sedang bersekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, tolong bimbing, arahkan, ajari mereka Tuhan, sehingga mereka tetap disiplin, tetap taat dan patuh kepada guru dan dosennya, sehingga memperoleh ilmu, pengetahuan yang ditanamkan oleh guru dan para dosennya. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika anak-anak kami sudah tamat dan sedang mencari pekerjaan, tolonglah tunjukkan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Bapa Surgawi, kami bermohon juga, jika ada anak atau cucu kami yang sudah matang usianya, hendak berumah tangga, tolong tunjukkanlah Tuhan jodoh yang dapat mereka raih, sehingga mereka menjadi keluarga berbahagia, damai, sejahtera, rukun di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, pada saat ini kami bermohon kepadamu, yaitu melalui Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli yang dipimpin oleh saudara kami JS Simatupang SHCR GP dengan sekretarisnya Bernard Siahan, bendaharanya Korliston Sijabat, dan ketua hariannya Rustam Effendi Siregar, beserta semua seksi-seksi, maupun pendukung, maupun simpatisan, maupun rakyat Tapanuli di Bonan Pasuki maupun di perantauan, serta pemrakarsa pejuang atau panitia sebelumnya. Tolonglah Tuhan, satukan hati dan pikiran kami. Bermohon kepadamu, kiranya Tuhan mengetuk hati Bapak Presiden Joko Widodo, Maruf Amin, kiranya mereka mengesahkan pembentukan Provinsi Tapanuli. Jika ada Tuhan kekurangan, kesalahan, kesilapan kami, ada dosa-dosa yang kami berbuat, tolong Tuhan
Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam kasih, salam hormat dari Opung Partuko Posi, Sintua Dr. Maruluk Hutagaul MPD dan Meria Aritorang SPD pada channel yang sangat sederhana ini. Burung Rian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita.